wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa ala dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kalian juga semuanya sehat walafiat, ya, diberikan kelancaran rezeki, ya, diberikan rezeki yang berkah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji salah satu pembahasan, melanjutkan dari pembahasan yang lalu seputar tentang sholat Jumat. Yang laki-laki biar tambah paham, biar wajib tahu. Yang perempuan suatu saat kalian nanti akan punya suami. Kalau perempuan itu suaminya kira-kira perempuan apa laki-laki? Siapa tahu perempuan suaminya perempuan juga. Nah, berarti kan kalian wajib mengingatkan suatu saat nanti kalau kalian sudah berkeluarga, sudah menikah, sudah punya suami. Oh, suaminya nggak paham agama. Nah, kalian pernah ngaji sama Ustaz. Oh, kata Ustaz kalau laki-laki itu wajib sholat Jumat. Nah, dikasih tahu. Ya, suruh meninggalkan dulu pekerjaannya, jangan sampai kemudian kerja di kebun tidak balik-balik sampai sore, sholat Jumatnya di bawah pohon sawit. Sholat Jumat di bawah pohon sawit, jamaahnya siapa? Jamaahnya nyamuk. Nyamuk sama babi. Ya. Masih sering lihat ini babi di kebun-kebun. Karena sekarang sudah jarang ya. Nah, tuh. Perhatikan rukun-rukun khutbah Jumat. Nah, siapa tahu nanti yang laki-laki ketika kalian nanti saat sudah besar suruh jadi khatib. Orang yang membacakan khutbah namanya khatib. Khatib itu tugasnya membaca khutbah. Nah, kalian tahu nanti siapa tahu kalian ditunjuk, kan gak mungkin selamanya sekarang ustaz-ustaz yang sekarang kan suatu saat akan tua dan akan meninggal. Pasti kalian nanti akan menggantikan. Ya, zakah ya, perhatikan zakah. Ya. Nah, kalian pernah belajar rukun-rukun khutbah Jumat. Berarti rukun ini yang harus dibaca agar khutbahnya itu sah. Sehingga kalau khutbahnya sah, maka sholat Jumatnya juga sah. Kalau khutbahnya tidak sah, maka otomatis sholat Jumatnya juga tidak sah. Apa yang harus dibaca ketika khutbah Jumat? Nah, tadi yang khutbah siapa? Ustaz siapa? Di Masjid Syuhada. Siapa? Di Masjid Al-Islah. Ya, Masjid Al-Islah siapa? Yang mungkin Masjid Pasar siapa? Tidak ada ya, berarti banyak yang di RW 5 ya. Ya, alhamdulillah. Zaka semua ketawa. Lele yang kakak bilang. Nah, rukun itu berarti yang harus dibaca ketika khutbah. Nah, perhatikan ini, kalian nanti kalau misalnya ada bukunya, ya kadang ada bukunya. Cuma kan kadang-kadang
Siapa tahu nanti ternyata di bukunya itu salah, ada yang tidak lengkap. Nah, walaupun kalian baca ternyata bukunya itu sama mengarangnya lupa, tidak memasukkan itu, maka sama saja khutbahnya tidak sah. Ya. Nah, yang pertama membaca hamdalah atau memuji kebesaran Allah pada kedua khutbah. Kalian Pak, ketika mendengar khutbah siapapun khotibnya, pasti akan kata-kata di awalnya alhamdulillah, ya kan? Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina, atau alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Ada kayak gitu kan? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, dan seterusnya. Pasti ada kalimat alhamdulillah. Nah, perhatikan itu. Pasti itu. Siapapun orangnya ketika membuka kalimat pertama, dia pasti akan memuji kebesaran Allah. Nah, tuh. Kalau kalian khutbah nggak baca alhamdulillah atau tidak memuji kebesaran Allah, pasti otomatis khutbahnya tidak sah. Harus. Rukun itu berarti harus, yang harus dibaca. Kemudian yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad pada kedua khutbah. Nah, dua. Baik, khutbahnya itu biasanya Jumat itu berapa kali sih khutbahnya? Dua kali. Khutbah pertama selesai, kemudian dia duduk, kemudian khutbah lagi. Ya, biasanya khutbah yang kedua itu lebih singkat dari khutbah yang pertama. Ya. Nah, kedua khutbah, baik khutbah pertama tadi pasti ada kalimat alhamdulillah. Yang kedua pasti ada sholawatnya. Ya, misalnya alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, pasti ada kalimat sholawat. Baik khutbah pertama maupun khutbah yang kedua. Kalau tidak ada kata-kata kalimat, minimal tidak harus panjang-panjang, minimal ada kata-kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau ada kalimat sallallahu ala sayyidina Muhammad, atau mungkin yang lengkap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid, boleh juga. Pokoknya di situ ada kata-kata atau redaksi kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ingat, kalau kamu nanti bisa ngetes nanti. Misalnya siapa yang khutbah? Kalian ingat-ingat, oh khutbah kata-kata alhamdulillah ada tadi. Oh, ada kata-kata kalimat sholawatnya. Kalau misalnya nggak terlengkap ini nanti tidak sah. Kemudian yang ketiga, berwasiat takwa di kedua khutbah. Nah, misalnya ada pakai bahasa Indonesia, misalnya jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, itu menggunakan bahasa Indonesia, atau berwasiat takwa di kedua khutbah. Ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, atau usikum wa nafsi bitaqwallah. Pasti ada kalimat redaksi mengajak untuk bertakwa kepada Allah. Biasanya di awal-awal setelah sholawat ada kalimat pokoknya ittaqullah, ada kata-kata ittaqullah. Berarti menyuruh agar mengingatkan kita semuanya bertakwa kepada Allah. Ya, kemudian biasanya nanti akan ditambahi menggunakan bahasa Indonesia. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian yang keempat, membaca ayat suci Al-Quran di salah satu dua khutbah. Nah, pasti akan mengutip ayat Al-Quran, apa yang akan diterangkan, apa yang dibahas. Misalnya tentang birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, pasti nanti akan dikutip satu ayat atau dua ayat tentang ayatnya.
Misalnya perintah untuk melaksanakan puasa misalnya. Ya, puasa apa saja. Misalnya perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu sebagai tiang agama misalnya. Pasti dia akan mengutip ayat Al-Quran yang dibahas. Misalnya larangan berbuat sombong. Nah, pasti akan ada ayatnya yang dibahas. Ya, dia akan membahas atau membaca dari ayat Al-Quran. Kemudian yang kelima, berdoa atau memohonkan ampunan kepada orang beriman di khutbah yang terakhir. Pasti khutbah yang kedua pasti ada doa, ya kan? Doa penutup itu di akhir itu, misalnya Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat misalnya. Atau mendoakan kejayaan umat Islam ditambahi lagi, Allahumma izzul Islam wal muslimin, ya Allah kuatkanlah atau jayakanlah orang Islam, umat Islam di seluruh dunia. Nah, wa ahlikil kafarata wal musyrikin, dan binasakanlah orang kafir dan orang musyrik. Nah, pasti di doa terakhir doa memohonkan ampunan kepada orang yang beriman. Ya, itu. Nah, ini ada berapa ini? Ada 5. Nanti kalian ketika mau, misalnya kalian nanti sudah pinter, sudah sering khutbah, nggak baca buku pun buat sendiri khutbahnya tidak masalah. Yang penting ada ini tadi, masuk ini tadi. Oh, ada kalimat sholawatnya. Tambah lagi tadi ada hamdalah, ada sholawat, kemudian ada wasiat bertakwa, kemudian mengambil ayat Al-Quran, kemudian doa ketika khutbah yang terakhir yang kedua. Nah, kita mau bahas tentang apa saja bisa. Yang penting rukunnya terpenuhi. Ya, nah, itu. Penjelasannya Ustaz bisa dipahami? Insyaallah. Ya. Suatu saat tidak mungkin kalian selamanya jadi anak kecil. Suatu saat jadi orang dewasa. Orang dewasa pasti suatu saat akan jadi orang tua, dan suatu saat pasti akan mati. Nah, maka kita hidup silih berganti, saling menggantikan. Nah, Ustadz menggantikan Ustadz yang dulu Ustadz masih kecil diajari oleh Ustadz yang dulu. Ustadz yang dulu sudah meninggal, sekarang Ustadz menggantikan. Suatu saat Ustadz meninggal, kalian yang akan menggantikan. Ya, entah siapa saja, syukur-syukur semuanya. Ya, kan sudah Ustadz doakan semuanya cita-citanya dari jadi Ustadz. Amin ya Rabbal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.